Pemirsa, mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo resmi ditahan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak Senin pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo selama 20 hari pertama hingga 22 April 2023. Penahanan dilakukan setelah KPK rampung memeriksa Rafael sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Rafael terlihat mengenakan rompi orange khas tahanan KPK dengan tangan di borgol. Rafael didampingi tim kuasa hukum dan penyidik lembaga anti rasuah. Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan adanya alat bukti yang cukup, yaitu telah terjadi suatu peristiwa pidana tindak pidana korupsi. Dan KPK terus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti dan rangka mengungkap terangnya peristiwa pidana tersebut. Dan pada akhirnya kita menemukan tersangka. Dan sore hari ini kami sampaikan dan umumkan tersangkanya sebagai berikut. Saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun 2005. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 20 April 2003, yang penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan II itu dimulai dari kasus penganiayaan yang melibatkan putra Rafael, yaitu Mario Dendi Satrio yang sempat viral. Dari sanalah dugaan gaya hidup mewah Rafael dan keluarganya mulai terkuak ke permukaan. Sebelumnya KPK juga menemukan dugaan korupsi pada DJP Kementerian Keuangan pada periode 2011 hingga tahun 2023 yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo dengan nilai yang fantastis mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu apa kabar terbaru dari penahanan Rafael Alun Trisambodo? Sudah ada reporter TV One Nadila Saleh yang siap dengan laporannya langsung dari gedung KPK di Jakarta. Nadila, seperti apa perkembangan terbaru dari KPK? Ya, baik, selamat malam Agita dan juga pemirsa di rumah. Memang benar bahwa hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rafael Trisambodo tersangka kasus gratifikasi di Kementerian Keuangan sejak tahun 2011 hingga tahun 2023. Kami informasikan bahwa penahanan ini dilakukan selama 20 hari yang ditetapkan mulai hari ini 3 April 2023 hingga 22 April mendatang. Kami informasikan juga terkait dengan informasi yang kami dapatkan dari Ketua KPK yang mana disampaikan melalui konferensi pers yang dilaksanakan pada pukul 16.30 tadi yang menyebutkan bahwa penahanan ini dilakukan dengan tujuan untuk penyidikan yang mana nantinya Rafael Trisambodo ini akan ditahan di rumah tahanan ataupun rutan di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta Selatan tempat saya melaporkan saat ini. Selain itu Agita, jika kami gambarkan terkait dengan agenda yang dilakukan oleh Rafael Trisambodo hari ini yang mana memang sebelum ia ditetapkan sebagai ataupun sebelum ia ditetapkan ditahan oleh KPK, Rafael Trisambodo ini memang menjalani pemeriksaan yang dilaksanakan kurang lebih ini selama 6,5 jam, yang mana dilaksanakan sejak pagi tadi dengan materi pemeriksaan yaitu mendengarkan keterangannya terkait dengan hasil dari tim penyidik KPK terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di rumah dari Rafael Trisambodo yaitu di Simpruk Golf Jakarta Selatan, yang mana di dalam penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK ini menemukan sejumlah harta ataupun sejumlah barang mewah seperti 70 tas bermerek yang dimiliki oleh istri dari Rafael Trisambodo itu sendiri dan juga uang tunai, dan salah satu barang yang ditemukan ini yakni SDB ataupun safe deposit
box yang mana dalam safe deposit box ini ditemukan sejumlah uang sebanyak 32,2 miliar dengan 3 mata uang. Selain itu juga Agita dan juga pemirsa, jika kita gambarkan terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan yang dijalani oleh Rafael Trisambodo ini, yang mana tadi pantauan kami Rafael Trisambodo ini usai menjalani pemeriksaan pada sekitar pukul 16.25 yang kemudian ia dibawa oleh tim pengamanan dan juga tim penyidik menuju ke ruang konferensi pers yang akan dilakukan dengan berpakaian telah mengenakan rompi orange dan juga dengan tangan yaitu telah diborgol. Selain itu Agita, jika kita jelaskan kembali terkait dengan kasus yang dijalani ataupun kasus yang dilakukan oleh Rafael Trisambodo ini sendiri, yang mana memang ia diduga melakukan ataupun menjadi tersangka gratifikasi di Kementerian Keuangan, yang mana dia diduga menerima sejumlah uang yang ini tadi informasi yang kami dapatkan bahwa sejumlah uang ini sebanyak kurang lebih 1,3 miliar rupiah. Hal ini yang kemudian membuat Rafael Trisambodo ini diselidiki, kemudian diselidiki oleh tim penyidik KPK seperti itu. Kemudian ini jika kita gambarkan ataupun kita jelaskan kembali bagaimana bisa sehingga Rafael Trisambodo ini menjadi sorotan oleh masyarakat saat ini, yang memang Rafael Trisambodo ini mulai disorot oleh masyarakat akibat dari kasus yang dilakukan oleh anaknya yakni Mario Dendi, yakni kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap David Latumahina yang hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada Kuningan Jakarta Selatan. Selain itu juga dari kasus ini tim penyidik dan lain sebagainya melakukan pengkajian terkait dengan Rafael Trisambodo yang memiliki jumlah pendapatan yang tidak sesuai dengan profil dari seorang pejabat pajak seperti itu. Sementara demikian, Agita, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nadila Saleh, informasi langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.